Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kanal Bima Utara dengan NIM akhir 074 dengan rekan-rekan saya. Saya dari Lakila Rahman dengan NIM belakang 067. Saya Sa- Alex Bermansyah dengan NIM akhir 073. Saya Zulfa Fuadzani dengan NIM belakang 066. Saya Agilia Dulistari dengan NIM akhir 071. Baik, untuk yang pertama yaitu pendahuluan. Energi bagi manusia berperan sangat penting saat ini. Saat ini sumber energi utama bagi manusia didapatkan dari bahan bakar fosil. Akan tetapi, bahan bakar fosil merupakan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui dan dipastikan akan habis. Bioetanol merupakan senyawa alkohol yang dihasilkan dari proses fermentasi tanaman yang mengandung karbohidrat seperti pati, gula, dan selulosa dengan bantuan mikroorganisme. Alang-alang, tanaman liar yang mengandung selulosa melimpah di alam namun belum dimanfaatkan secara optimal. Untuk bagian dasar teori di sini ada poin-poin yaitu sebagai berikut. Untuk poin yang pertama, bioetanol merupakan bahan bakar berbasis nabati yang dibuat dari bahan-bahan bergula atau berpati seperti kelapa, serbuk kayu, umbi-umbian, tebu nira, sorghum, nira, nipah, jagung, dan lain. Bahan apapun yang mengandung karbohidrat, gula, contohnya gula, pati, selulosa, dan hemiselulosa dapat diproses menjadi bioetanol melalui proses sakarifikasi, yaitu pemecahan gula kompleks menjadi gula sederhana, fermentasi, dan distilasi. Alang-alang yang memiliki istilah Imperata cylindrica merupakan salah satu komunitas vegetasi alami yang sangat luas di daerah tropik dan subtropik. Poin yang berikutnya adalah alang-alang dapat dijadikan sebagai bioetanol karena di dalam alang-alang terdapat beberapa zat yang salah satunya yaitu lignin dan selulosa. Alang-alang memiliki kandungan kimia antara lain alfa selulosa sebanyak 40,22%, homoselulosa 59,62%, hemiselulosa pentosan 18,40%, dan lignit dengan kandungan 31,29%. Kandungan selulosa yang lebih dari 40% ini berpotensi sebagai bahan baku untuk energi terbarukan yaitu bioetanol. Next. Oke, selanjutnya beralih pada cara pembuatan. Cara pembuatan di sini menggunakan prosedur pertama yaitu pretreatment, dimulai dari alang-alang dipotong-potong atau dihaluskan dengan blender dan dikeringkan di bawah sinar matahari hingga kandungan air berkurang. Lalu langkah berikutnya yaitu dicampurkan dengan aquades dengan NaOH 4 molar sehingga didapatkan larutan NaOH 1,5%, kemudian dicampurkan dengan alang-alang di dalam Erlenmeyer dan mulut Erlenmeyer ditutup dengan kapas. Tujuan dari hidrolisa dengan NaOH adalah untuk memisahkan kandungan-kandungan seperti lignin, selulosa, dan hemiselulosa dari alang-alang itu. Tahap selanjutnya yaitu hidrolisa selulosa. Alang-alang dicampurkan dengan asam sulfat pada konsentrasi 1,5%. Campuran tersebut kemudian kita hidrolisa dengan waktu 100 menit dengan suhu 900 derajat Celcius. Rendemen alang-alang hasil hidrolisis lalu didinginkan dan disaring, di mana larutan hasil hidrolisat sebagai produk utama. Tahap berikutnya yaitu fermentasi larutan, yang dimana hasil saringan hidrolisat alang-alang yang bersifat asam diatur pH-nya menjadi 4,5 dengan menggunakan NaOH 4 mol. Kemudian hidrolisat tersebut kemudian didinginkan hingga mencapai suhu ruangan. Dilakukan fermentasi menggunakan ragi tape yang dimasukkan ke dalam fermentor dengan jumlah 2 buah. Lalu ditutup rapat dengan Erlenmeyer. Ditutup rapat Erlenmeyer yang berisi media fermentasi dengan kapas yang dihubungkan dengan selang
dan ujung selang dimasukkan ke dalam air agar tidak terjadi kontak langsung dengan udara luar dan yang mengeluarkan gas karbon dioksida. Fermentasi tersebut berlangsung dengan cara one way fermentation, yang dimana agar tidak dihasilkan gas campur seperti oksigen yang masuk ke dalam fermentor. Oke, next. Langkah berikutnya yaitu fermentasi dilakukan selama 4 hari. Yang terakhir yaitu dilakukan proses destilasi, yang mana disiapkan peralatan destilasi. Tahap destilasi disiapkan peralatan yaitu dengan cara hasil fermentasi tersebut dilakukan dengan destilasi sederhana menggunakan panci presto, kemudian dipasang selang pada tutup uapnya yang dialiri selang dengan wadah berisi air. Tujuan dari dialiri air tersebut adalah untuk mengkondensasi etanol yang dipanaskan tersebut hingga akhirnya dapat dipisahkan dari campuran larutan yang hasil fermentasi tersebut. Ditandahkan hasil bioetanolnya dan disimpan hasil yang didapat dalam botol yang ditutup rapat. Oke, next. Kemudian kelebihannya adalah bahan yang digunakan sangat melimpah dan mudah untuk didapatkan. Alang-alang sendiri merupakan tanaman yang dapat dicari di kawasan Indonesia ini sendiri. Kemudian alang-alang memiliki kandungan selulosa dan lignin yang tinggi sehingga dapat kompatibel untuk dijadikan biomasa. Seperti yang sudah disebutkan tadi, alang-alang sangat tinggi akan selulosa dan ligninnya. Terus kemudian waktu yang dibutuhkan untuk fermentasi tergolong cukup singkat, yaitu 4 hari. Next. Kemudian ada kekurangannya. Kekurangannya adalah pertama, suhu dan waktu yang digunakan harus pas dan sesuai. Kemudian gangguan dalam inokulum dapat menghambat pada proses fermentasi. Dan terakhir adalah bioetanol berbasis alang-alang dapat mengalami degradasi lebih cepat. Next. Kesimpulannya adalah alang-alang merupakan salah satu tanaman pengganggu yang banyak dijumpai pada sawah ataupun tanah lapang. Alang-alang sendiri memiliki kadar lignin dan selulosa yang tinggi, sehingga dapat digunakan sebagai biomasa bioetanol. Metode yang digunakan adalah metode hidrolisis, fermentasi, dan distilasi. Hidrolisis dilakukan pada suhu 90 derajat Celcius dan selama 100 menit. Kemudian difermentasi selama 4 hari. Setelah didapatkan semua, kemudian dilakukan distilasi sehingga mendapatkan bioetanol yang diinginkan. Bioetanol sendiri dapat dimanfaatkan untuk banyak hal, antara lain sebagai bahan bakar ataupun juga sebagai minuman beralkohol. Baik, berikut adalah jurnal yang kami gunakan untuk sebagai tinjauan. Baik, cukup sekian penyampaian hasil diskusi dari kelompok kami. Mungkin jika ada pertanyaan, silahkan. Oke, kalau nggak ada bisa ditutup, silakan. Kelompok 5. Baik, saya rasa tidak ada yang ditanyakan. Oleh karena itu, saya mewakili dari rekan-rekan saya. Mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 5. Kelompok terakhir itu Ari.